Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film yang berjudul Pagal Panti. Raju merupakan pemuda dengan kesialan tingkat tinggi karena di setiap dirinya berada dimanapun dan melakukan hal apapun, maka kesialan akan mendatanginya. Kesialan ini nggak hanya menimpa dirinya saja, tapi juga berimbas kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Raj Kishore alias Raju adalah seorang pemuda yang selalu ketiban sial. Tidak hanya itu, ia juga bernasib sial kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Suatu hari saat diterima bekerja di sebuah bank di India, Raju membawa nasib sial bagi bank tersebut. Bank itu mendadak bangkrut karena nasabah melarikan diri ke luar negeri ketika meminjam uang dalam jumlah yang besar. Saat ini Raju pindah ke London. Ia mengelola toko petasan milik dua bersaudara, yaitu Chandu dan Janki. Nasib sial Raju ketika diketahui oleh seorang pendeta bernama Banu. Pendeta Banu kembali bertemu Raju dan ia menduga hal buruk akan terjadi menimpa Chandu dan Janki. Dugaan pendeta ternyata benar. Raju menjadi penyebab terbakarnya toko petasan milik Chandu dan Janki. Raju memiliki kekasih cantik bernama Sanjana. Sejak toko petasan meledak dan membakar seluruh pasar, Raju, Chandu, dan Janki alih profesi. Mereka bekerja sebagai kurir. Sekalipun demikian, karena kesulitan keuangan, Raju dan teman-temannya mencuri uang dari seorang pria, dan mereka tahu jika pria itu adalah pamannya Sanjana. Uang itu adalah uang perusahaan yang dipegang oleh paman Sanjana. Sanjana dan pamannya kemudian mendatangi Raju CS untuk meminta kembalian uang tersebut. Kebetulan saat itu, Raju diminta bosnya untuk mengantar sebuah mobil sport yang dibeli oleh klien. Karena terus ditagih oleh paman Sanjana, Raju CS kemudian melarikan diri menggunakan truk delivery tadi. Raju kemudian dikejar oleh Sanjana dan juga beberapa gangster. Kejar-kejaran mobil terjadi, Raju CS menimbulkan huru-hara di jalanan dan mereka berhasil melarikan diri dari Sanjana. Janvi adalah gadis cantik, anak Tuan Raja. Hari itu Janvi berulang tahun dan ayahnya menghadiahkan Janvi mobil sport mewah. Hadiah itulah dibawa oleh Raju CS menggunakan mobil delivery. Janvi merasa kecewa karena hadiahnya datang terlambat. Tuan Raja kemudian meminta kurir untuk menghibur hati putrinya. Chandu memberikan Janvi sekuntum mawar dan secara tidak sengaja Janvi terpleset dan jatuh. Beruntung Chandu segera menangkap Janvi. Ketika hadiahnya dibuka, mobil sport pembelian Tuan Raja kepada putrinya ternyata rusak berat karena terjadi insiden saat delivery. Tuan Raja memiliki adik ipar yang bertindak sebagai asistennya yang bernama Wi-Fi. Wi-Fi menyarankan agar Raju CS jangan dibunuh. Menurutnya, membunuh mereka tidak akan bisa menggantikan kerugian mobil yang senilai 7 juta rupiah. Karena itulah Raju CS dipekerjakan sebagai pelayan Tuan Raja. Mereka ditempatkan di kamar khusus pelayan. Tidak lama setelah itu, Raju CS bertemu dengan pendeta Banu. Banu adalah pendeta keluarga Tuan Raja. Banu sebenarnya melarang Tuan Raja untuk mempekerjakan Raju dan teman-temannya karena Banu tahu jika Raju bisa membawa sial. Tetapi Tuan Raja tidak mau mengubah keputusannya. Chandu dan Janki dipekerjakan sebagai pelayan.
tugas mereka sebenarnya sederhana, tetapi sangat beresiko. Raja memiliki musuh bebuyutan, yaitu Bully dan Tuli. Chandu dan Janki diminta untuk mencicipi makanan Tuan Raja dan Wi-Fi sebelum mereka memakannya, karena Tuli dan Bully selalu mengirim orang-orangnya untuk membunuh Raja dan Wi-Fi dengan meletakkan racun di makanan mereka. Dan benar saja, di dinding ruangan itu terdapat foto-foto pelayan sebelumnya yang tewas saat bertugas sebagai penyicip makanan. Setelah mengetahui jika pekerjaan mereka sangat berbahaya, Chandu dan Janki berusaha untuk menolak. Tetapi Tuan Raja mengancam akan membunuh mereka jika berani melarikan diri. Raju memiliki pekerjaan yang tidak kalah berbahaya. Ia diminta untuk menyamar sebagai Tuan Raja dengan menaiki mobil mewahnya. Menurut keterangan dari sopir pribadi Tuan Raja, bosnya itu selalu diserang oleh musuh bebuyutannya, yaitu Tuli dan Bully. Jika terjadi penyerangan, maka orang pertama kali yang akan diserang adalah Raju, karena musuh mengira jika Raju adalah Tuan Raja. Dan benar saja, di hari pertamanya yang menyamar sebagai Tuan Raja, mobil Raju langsung diserang oleh anak buah Tuli dan Bully. Beruntung anak buah Raja memberikan perlawanan. Dari serangan itu, Raju jadi tahu jika ternyata Wi-Fi adalah seorang yang pengecut. Karena ketika serangan terjadi, Wi-Fi bersembunyi ketakutan. Raju berbohong kepada Janki dan Chandu dengan mengatakan bahwa pekerjaannya sangat menarik karena Raju diajak jalan-jalan dan naik mobil mewah. Sementara Janki dan Chandu juga berbohong kepada Raju. Mereka mengatakan bahwa pekerjaan mereka sangat mewah dan berkelas. Mereka selalu diberikan makanan yang enak dan bergizi. Karena merasa jika pekerjaan temannya lebih aman dan menarik, mereka akhirnya sepakat untuk bertukar pekerjaan. Mereka bertiga akhirnya dimasukkan ke rumah sakit. Mobil Tuan Raja keburu meledak di hadapan Janki dan Chandu, sedangkan Raju justru keracunan makanan. Ketika berada di rumah sakit, putri Tuan Raja yang bernama Janvi datang menjenguk Chandu. Sementara itu, Sanjana dan pamannya dijadikan tahanan rumah oleh pengadilan karena mereka tidak mampu mengganti rugi uang perusahaan yang dicuri oleh Raju CS. Seorang pria bernama Jani mengundang Raja dan Wi-Fi untuk bertemu dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu Tuli dan Bully. Jani ingin Tuli dan Bully berdamai dengan Raja dan Wi-Fi, dan dari pengejaran mereka diketahui juga permusuhan mereka terjadi karena di masa lalu orang tua mereka masing-masing terbunuh akibat perebutan kekuasaan wilayah kepremanan. Yang menjadi penengah untuk permusuhan mereka saat ini adalah Tuan Moody. Tuan Moody akan memberikan mereka uang sebesar 7 miliar rupiah, dan uang tersebut harus bisa mereka lipat gandakan dalam selang waktu 1 bulan. Menurut Tuan Moody, ia ingin para gangster menghasilkan uang tanpa adanya pertumpahan darah. Dan di saat perjanjian damai di antara kedua belah pihak terjadi, di luar dugaan, Raju dan teman-temannya justru memukuli Bully hingga Tuan Bully masuk rumah sakit. Mereka dengan bangga berfoto selfie dengan bos gangster yang babak belur itu. Raju CS melakukan itu untuk membuat senang hati majikannya. Mendengar kekonyolan yang mereka lakukan, Wi-Fi murka. Ia menembak Raju dan teman-temannya. Beruntungnya, Yanwi segera tiba di TKP untuk melindungi mereka. Yanwi bersumpah akan menembak dirinya jika sang ayah membahayakan nyawa kekasihnya Chandu. Tidak hanya Wi-Fi, Tuan Raja juga murka. Ia mengusir Raju CS dan menakut-nakutinya dengan menembak ke atas. Dan sejurus kemudian, Raju dan ketiga temannya kembali ke kamar tidur mereka untuk berkemas dan segera pergi dari rumah itu. Saat membuka pintu, lilin di dalam ruangan itu tertiup angin dan menimbulkan kebakaran. Raju sebenarnya berusaha mematikan api itu, tetapi apinya justru semakin membesar. Ruangan kamar Raju berdampingan dengan gudang tempat penyimpanan uang. Gudang itu juga dilahap si jago merah, sehingga uang 7 miliar pemberian Tuan Moody semuanya ludes terbakar api.
Tuan Raja ingin menghabiskan sisa uangnya yang ia miliki untuk berjudi dan berharap ia bisa menang. Dengan demikian, ia bisa mengganti uang Tuan Moody. Tetapi mendadak, Tuan Raja mendapatkan panggilan telepon bahwa Tuli dan Bully akan menghabisi nyawa Tuan Raja jika ia berani keluar dari rumahnya. Karena itulah, Tuan Raja memerintahkan Wi-Fi untuk pergi menggantikan dirinya. Wi-Fi juga ketakutan. Karena akan ditembak mati, ia akhirnya memerintahkan Raju CS untuk menggantikan dirinya, memasang taruhan pacuan kuda untuk Tuan Raja. Wi-Fi berpesan kepada Raju agar mereka memasang taruhan pada kuda yang bernama Lucky. Sesuai dengan pesanan dari Tuan Raja, ketika tiba di arena balap kuda, mendadak uang mereka hilang, diambil oleh Sanjana dan pamannya. Sanjana mengambil uang itu untuk ganti rugi, karena Raju pernah mencuri uang pamannya. Mereka kemudian mengejar Sanjana dan pamannya. Setelah mendapatkannya, mereka berusaha untuk membujuknya dengan mengatakan bahwa uang itu akan dipertaruhkan pada seekor kuda. Jika menang, maka Raju akan mengganti uang paman Sanjana. Tergiur akan ucapan Raju, Sanjana kemudian mengembalikan uang tersebut. Saat akan memasang taruhan pada kuda yang bernama Lucky, Raju mencuri dengar obrolan ahli taruhan, dan menurut prediksi ahli itu, Lucky adalah kuda yang pincang dan ia tidak mungkin bisa menang. Satu-satunya kuda yang berpulang menang adalah kuda yang bernama Johnny. Raju akhirnya berubah pikiran, ia memasang taruhan pada kuda Johnny, padahal kuda pilihan Tuan Raju adalah kuda yang bernama Lucky. Perlombaan dimulai dan pada awalnya Lucky tertinggal jauh dari kuda-kuda lainnya dan yang berada di garis depan adalah Johnny. Tetapi keberuntungannya justru tidak berpihak kepada Raju. Karena yang berhasil keluar sebagai juara adalah kuda yang bernama Lucky. Raju dan teman-temannya ketakutan, mereka tidak tahu bagaimana caranya mengganti uang Tuan Raja. Tidak hanya itu, Sanjana dan pamannya justru pingsan karena kalah taruhan. Agar bisa selamat, mereka memilih melarikan diri dengan menumpang mobil kontainer yang akan mengangkut barang ke Skotlandia. Di tengah perjalanan, Raju CS ditelepon oleh Wi-Fi. Raju berkata jujur bahwa uangnya ludes karena ia memilih kuda yang salah. Mendengar ucapan Raju, Wi-Fi mengancam akan membunuh Raju. Tetapi Raju tidak takut karena sekarang mereka akan segera meninggalkan kota London. Sebelum ke Skotlandia, mobil tadi ternyata terlebih dahulu singgah untuk mengantar barang ke rumah Tuan Raja. Raju CS akhirnya ketahuan. Mereka kemudian bersembunyi di bagasi mobil pendeta. Semua orang mencari Raju CS. Pendeta meminta Wi-Fi untuk membiarkan Raju pergi agar mereka tidak lagi mengalami nasib yang sial. Wi-Fi tidak terima. Ia justru mengusir pendeta Banu dari rumahnya. Banu akhirnya meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, pendeta Banu mengalami kecelakaan karena Raju CS ada di dalam mobilnya. Agar tidak lagi bertemu dengan Raju, pendeta menyarankan Raju dan teman-temannya untuk menjadi badut sirkus, karena badut itu akan segera diberangkatkan ke Amerika dalam waktu dekat. Sebelum berangkat ke Amerika, Chandu menelepon kekasihnya Janvi agar mereka bisa ketemuan. Tindakannya itu berakibat fatal karena Tuan Raja dan Wi-Fi mengetahui jika Janvi pergi untuk menemui Chandu. Sanjana dan pamannya ternyata ada di tempat sirkus itu. Setelah pamannya dipecat dari pekerjaannya, mereka terpaksa menjadi pengemis. Sementara itu, Wi-Fi dan rombongannya datang ke TKP untuk mencari Raju CS. Raju CS membawa Sanjana dan pamannya lari dari kejaran Tuan Raja menggunakan sebuah mobil yang mengangkut lem. Tuan Raja dan Wi-Fi segera mengejar mereka dan menembak Raju CS. Tembakannya mengenai drum yang berisi cairan lem. Drum itu bocor dan lemnya berceceran keluar. Alhasil, pipi Chandu terkena lem. Ketika mobilnya oleng, Janvi justru limbung dan mencium pipi Chandu. Akibatnya, bibir Janvi menempel erat pada pipi Chandu. Wi-Fi berusaha mengejar dengan naik ke mobil Raju CS. Raju kemudian meletakkan lem di tangan Wi-Fi yang membuatnya menempel di mobil itu. Tidak hanya itu, Raju dan teman-temannya membuat semua orang yang ada di sekitar mereka menempel dengan cairan lem
yang ada di dalam mobil itu. Semua anak buah raja dan Wi-Fi akhirnya terkena lem dan mereka melekat di jalanan. Mendadak Tuli dan Bully melintas dan melihat kejadian tersebut. Setelah itu, Raju CS melompat dari mobil meninggalkan Tuan Raja, Wi-Fi, Tuli dan Bully. Malam harinya, Raju CS tiba di sebuah hutan dan di sana mereka dihantui oleh hantu gadis cantik. Ketika terbangun, Raju dan teman-temannya menemukan diri mereka sedang terbaring di hutan. Anehnya, Paman Sanjana justru menghilang. Sanjana meminta bantuan mantan kekasihnya, Raju, untuk mencari pamannya. Mereka memberanikan diri untuk mendatangi gedung tua berhantu tadi. Paman Sanjana ternyata ditemukan dalam keadaan pingsan. Ia kemudian terbangun dan setelahnya mereka melihat gadis cantik sedang senam. Gadis itu adalah sosok hantu yang mereka temui tadi malam. Mereka akhirnya sadar jika gadis itu ternyata bukan hantu. Malam harinya, mereka kembali ke rumah itu untuk menakut-nakuti gadis tersebut. Alhasil, gadis cantik yang bernama Kavia ini pingsan karena ketakutan. Setelah terbangun, Kavia menceritakan bahwa ia datang dari India ke kota London untuk menjadi seorang model. Tetapi seorang menipunya yang membuat ia kehilangan paspor dan identitas dirinya. Kavia kemudian dipekerjakan oleh seseorang untuk tinggal di rumah itu dan menakut-nakuti pengunjung yang datang. Sayangnya tidak ada yang percaya dengan cerita Kavia kecuali Janki. Karena Janki jatuh cinta kepada Kavia. Tidak dijelaskan bagaimana cara Tuli, Bully, Raja dan Wi-Fi bisa lepas dari lem di mobil. Yang pasti mereka kini selamat dari kejadian tersebut. Setelah itu, Tuan Moody mendatangi kediaman Raja. Ia menagih uang 7 miliar yang pernah dipinjamkannya. Moody memberikan waktu 2 hari pada Raja agar bisa mengembalikan uang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menyita seluruh harta Tuan Raja. 2 hari berlalu dan Moody datang kembali menemui Tuan Raja. Tuan Raja berpura-pura sakit keras karena tidak bisa membayar hutangnya. Sementara itu, Janki akhirnya pacaran dengan Kavia. Mereka bahkan terlihat mesra di depan Raju CS. Setelah melihat Janki, Candu juga jadi pengen ciuman, tetapi Janvi menolak. Tidak hanya Candu, Raju juga ikut-ikutan. Ia mengajak Sanjana ciuman, tetapi Sanjana hanya mau dicium jika Raju mengembalikan uang pamannya. Raju menemukan pintu rahasia. Ia turun ke bawah dan melihat Moody sedang menelepon seseorang. Rupanya tempat rahasia itu adalah tempat penyimpanan uang Moody. Moody datang ke rumah sakit untuk membawa dokter pribadinya agar memastikan bahwa Raja benar-benar sakit. Raja ternyata cukup cerdik. Kali ini ia berpura-pura hilang ingatan. Mendadak terdengar alarm kebakaran dan semua orang berhamburan keluar. Raja bangun dari ranjangnya dan ikut bergegas keluar. Rupanya itu hanya jebakan dari Moody. Alhasil terbongkar kedoknya Raja hanya berpura-pura hilang ingatan. Raja dan Wi-Fi meminta maaf karena mereka telah membohongi Moody. Moody kembali menagih uang 7 miliar itu. Setelahnya mendadak Raju CS tiba di TKP menggunakan mobil mewah. Raju CS berubah menjadi miliarder. Ia mengaku menemukan harta karun dan mendadak menjadi OKB, orang kaya baru. Ia membayar lunas hutang Tuan Raja. Setelahnya, Raju melakukan bisnis properti dengan membeli seluruh aset Tuan Moody. Moody murka setelah mengetahui uangnya lenyap. Ia tahu jika pelakunya adalah Raju CS. Moody membuat Tuli dan Bully untuk menyerang kediaman Raja. Ia membunuh semua pengawal Raja. Moody CS kemudian masuk ke dalam rumah dan meminta Raju CS keluar. Tetapi yang muncul justru Raja dan Wi-Fi.
Moody menyandera raja dan meminta Wi-Fi untuk memanggil Raju CS. Wi-Fi segera bergegas pergi, karena jika tidak, maka nyawa raja akan melayang. Ketika Wi-Fi datang ke kediaman Raju, di sanalah semuanya terungkap. Ternyata Dheeraj Moody adalah buronan yang melarikan diri ke London setelah meminjam uang dalam jumlah yang banyak di salah satu bank di India. Itu sebabnya Raju dan teman-temannya membeli semua properti milik Moody agar ia bisa mengembalikannya ke pemerintah India. Wi-Fi mengaku tidak peduli dengan negara India karena saat ini ia sedang berada di London. Raju dan teman-temannya kemudian menyanyikan lagu yang merefresh kembali rasa nasionalisme Wi-Fi untuk menyintai tanah airnya. Alhasil, Wi-Fi tersentuh jiwa nasionalismenya. Raju datang menemui Moody. Awalnya, Raju menodongkan senjata kepada Tuan Moody dan meminta pengawalnya untuk membuang semua senjata mereka. Tetapi setelah itu, mendadak orang kepercayaan Moody yang bernama Jani menodong Sanjana dengan pistol. Raju akhirnya menyerahkan kembali uang Tuan Moody. Setelah itu, Moody justru ingin menembak Raju. Tetapi tembakannya meleset dan mengenai sopir yang sedang membawa hewan buas ke kebun binatang. Mobil itu terguling dan membuat hewan liar tersebut keluar dari kontainer. Setelah melihat uang dalam jumlah yang sangat banyak, para pengikut Moody berubah menjadi serakah. Mereka tidak tahu jika uang itu adalah uang palsu yang diberikan Raju. Dua ekor singa muncul di tempat itu. Orang-orang ketakutan dan bersembunyi di dalam mobil. Tetapi Paman Sanjana justru pura-pura pingsan, sedangkan Tuan Raja menyamar menjadi patung. Setelah para penjaga kebun binatang datang ke tempat itu, sekawanan singa tadi akhirnya bisa ditangkap. Tetapi masalah lain muncul. Paman Moody datang ke TKP membawa anak buahnya. Ia meledakkan mobil Raju dan teman-temannya. Setelah itu, Paman Moody menodongkan pistol ke arah Raju. Tetapi mendadak ia tertimpa bangunan yang tadinya hampir roboh akibat letusan pistol. Setelahnya, Raju dan teman-temannya melakukan perlawanan terhadap anak buah Tuan Moody. Setelah membantai habis anak buah Tuan Moody, mendadak polisi datang ke tempat itu. Polisi menangkap Tuan Moody karena terbukti melakukan penjarahan, perampokan, dan juga penipuan. Menurut Pendeta Banu, nasib sial Raju telah berubah menjadi nasib baik karena ia memiliki niat baik kepada orang-orang dan film pun berakhir. Shock banget ya guys, karena saking absurdnya alur ceritanya. Jadi ya dibikin happy aja ya guys, karena kalian nggak nonton filmnya secara utuh. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.